Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yuliani, SPDI, Guru Madrasah Ibtidaiyah Ulerulung. Di mana, Bu? Ulerulung, Aceh Utara, Pak. Oh, Aceh Utara ya. Baik. Ibu telah mengupload perangkat pembelajaran ya. Kelas berapa Ibu ngajar? Kelas 3, Pak. Kelas 3 ya. Silakan Ibu ceritakan materi apa yang telah Ibu buat di dalam RPP tersebut. Pakai model pembelajaran apa? Bagaimana kegiatan awal yang Ibu lakukan? Kemudian kegiatan inti, dan terakhir kegiatan penutupnya seperti apa? Silakan Bu, dipaparkan. Materi, arti, dan isi kandungan surah An-Nas. Agak besar suaranya Bu ya. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi pembelajaran di kelas 3, yaitu arti dan isi kandungan surah An-Nas. Saya memakai pendekatan saintifik, yaitu modelnya discovery learning. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran, yang pertama, di kegiatan awal yaitu pendahuluan. Seorang guru itu harus mengawali pembelajaran dengan memberi salam. Kemudian membaca doa secara bersama-sama dengan siswa. Kemudian menanyakan kondisi siswa dan melihat kegiatan siswa, misalnya seperti keadaan kursi, tempat dia duduk, peralatan pembelajaran seperti buku, pensil, dan sebagainya. Kemudian setelah itu seorang guru itu harus mengabsen siswa terlebih dahulu, menanyakan keadaannya. Kemudian baru menyampaikan langkah atau tujuan dalam pembelajaran. Pada materi ini, tujuan pembelajarannya yaitu guru mengharapkan siswa itu bisa membaca atau melafal surat An-Nas itu secara baik dan benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Yang kedua, setelah mempelajari surah An-Nas, siswa bisa mengartikannya dan menerapkan isi kandungan surat An-Nas itu dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah itu, guru melakukan langkah-langkah dalam pembelajaran. Yang pertama, dalam pembelajaran, guru memberitahu siswa siapa yang siswanya rajin menjawab, aktif dalam belajar, nilainya akan ditambah atau diberi nilai khusus. Kemudian di kegiatan ada kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan inti. Yang pertama itu guru menampilkan tayangan baik berupa teks atau gambar. Kemudian guru menyuruh memperhatikan sama siswa dan mengamati teks atau gambar yang ditampilkan. Setelah itu ada kegiatan menyanyi. Di sini guru memberikan stimulus atau rangsangan supaya siswa bisa membuat satu pertanyaan atau menanya tentang materi, seperti siapa yang ada bertanya, ibu akan kasih nilai 100. Atau siapa yang pertanyaannya bagus, ibu akan tambah nilainya. Dari demikian, makalah siswa terrespon sehingga membuat suatu masing-masing satu pertanyaan, atau cuma beberapa siswa saja yang membuat pertanyaan. Setelah itu, sesuai dengan modelnya, saya ada buat guru ya. Guru membuat kegiatan diskusi di sini. Dipilih, guru membagikan kartu kosakata atau potongan ayat mengenai surat An-Nas. Guru membagikan siswa menjadi beberapa kelompok.
Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang siswa. Setiap kelompok berdiskusi untuk mencari jawaban mengenai makna kosakata surat An-Nas dan menulisnya di lembaran LKPD yang telah disediakan. Kemudian setelah mendapat jawabannya, setiap peserta kelompok disuruh tampil ke depan untuk mempresentasikan tugas diskusi di kelompok masing-masing. Satu persatu kelompok maju ke depan menampilkan hasil diskusi mereka secara bergilir sampai semua kelompoknya selesai. Kemudian guru memberikan arahan atau bimbingan dan memberikan tepuk tangan kepada kelompok yang mendapat nilai bagus atau menjawab pertanyaannya secara tepat. Di kegiatan yang ketiga yaitu kesimpulan. Di sini guru memberikan penguatan mengenai materi surat An-Nas. Seperti kita belajar surat An-Nas yaitu untuk mengetahui bahawa kita berlindung kepada Allah itu dari godaan jin dan manusia yang merasuk dalam diri kita sesuai dengan materi kita surat An-Nas. Setelah itu guru menyuruh setiap kelompok atau siswa menyimpulkan hasil dari materi pembelajaran mengenai surat An-Nas. Di kegiatan akhir, guru menyampaikan bahawa materi selanjutnya adalah mengenai surat An-Nas dan menyuruh siswa untuk belajar di rumah mengenai materi tersebut dan mengulang-ulang materi yang telah diajarkan. Dan yang terakhir, guru dan siswa sama-sama membaca doa, yaitu doa akhir majelis, dan guru memberi salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu, ada anak-anak diajak untuk berdiskusi ya? Ada, Pak. Nah, itu Ibu menggunakan LKPD ya? Iya. Contohnya seperti apa Ibu buat? Ada lembaran khusus, Pak. Nama kelompok, kemudian nama kelompoknya, kemudian jumlah anggota kelompok, kemudian ada tertulis jawabannya. Jawaban apa tuh? Jawaban dari ini, Pak, dari arti kosakata. Oh, jadi LKPD itu ada soalnya atau jawaban berupa jawaban? Ya? Enggak, cuma kata-katanya aja yang sudah ada tinggal diisikan, Pak. Oh, tinggal diisi aja, ada kotak-kotak kosongnya? Iya, ya. Oh, gitu. Itu mereka bekerja sama? Bekerja sama mencari jawabannya, Pak. Oh, gitu. Untuk apa mereka anak-anak disuruh bekerja sama, Bu? Supaya mereka lebih aktif, Pak. Aktif gimana maksudnya? Maksudnya kalau sendiri-sendiri mungkin lalai, karena kan siswa itu enggak semuanya pintar, Pak. Oh, begitu ya, suruh bekerja sama deh ya? Iya, Pak. Nah, kemudian Ibu, gimana caranya agar anak-anak itu bisa berpikir kritis ya tentang godaan setan, apa yang dimaksud, apa saja godaan setan itu, dan juga godaan manusia seperti apa contohnya? Misalnya kayak gini, Pak, lagi belajar di sekolah misalnya. Saya selalu mengingatkan anak-anak, kalau lagi belajar, tolong mulutnya ditutup, telinganya dibuka. Maksudnya apa? Maksudnya ibu yang ngajarin didengar baik-baik. Misalnya ada kawan-kawanmu yang lagi ngomong, tolong jangan didengar, fokuskan pada pelajaran yang ibu berikan. Oh, begitu. Jadi tutup mulut, buka telinga gitu ya? Iya, Pak.
Iya, iya, iya. Terus bagaimana cara Ibu mengevaluasi anak-anak tersebut? Kalau soal-soal contoh soal hotnya seperti apa Ibu buat? Uh, soal hot bisa saya buat soal SD seperti apa namanya, anjuran apa secara umum dalam surat An-Nas itu apa saja yang diperintahkan. Oh begitu. Ibu ngajarnya pakai bahasa Aceh atau pakai bahasa Indonesia? Campuran karena kami kan di kampung termasuk Pak. Kampung kali ya enggak? Enggak kampung kali di pinggir jalan sebenarnya, tapi kebanyakan siswanya dari pesisir Pak. Pesisir ya? Ya Bangka Ya, Pak. Sebenarnya itu kesempatan bagi guru kan mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar supaya anak-anak juga belajar bahasa Indonesianya, bukan hanya guru bahasa Indonesia yang mengajar. Guru agama juga termasuk mengajarkan tuturan bahasa dengan baik. Nah, diselingi dengan bahasa daerah boleh, tetapi disitulah anak-anak mendapatkan bahasa Indonesia yang benar itu di sekolah dia. Jadi sehingga mereka terbiasa, nanti di rumah kembali lagi pakai bahasa ibunya, gitu Bu ya. Iya. Silakan Pak Masudi, ada yang dikomentari? Halo Pak Alam, terdengar suara saya Pak Alam? Baik, dengar Pak, silakan. Oke, Ibu Yul dengar Bu Yul? Dengar Pak. Halo Bu Yul, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Tadi menyambung diskusi dengan Pak Alam tadi, Ibu ada membuat LKPD Bu ya? Iya Pak. Baik, tadi LKPD itu untuk memahami apa Ibu? Supaya mengetahui apakah siswa itu Halo Ibu? Iya Pak. Ya, lanjut terus, lanjut. Supaya mengetahui apakah siswa sudah mampu mengartikan surat An-Nas, walaupun nggak secara keseluruhan, tapi Baik. Ya, jadi siswa nanti mampu mengetahui atau bisa mengartikan surat An-Nas. iya. Ya, lalu bagaimana cara Ibu memahamkan siswa dari isi kandungan ini? Bagaimana cara Ibu nih? Supaya nanti siswa itu mampu memahami isi kandungan surat An-Nas. Bagaimana cara Ibu coba? Yang pertama kita kasih pengertian arti, misalnya surat pertama Allah itu kan tempat berlindung. Baik, Ibu yang jelaskan? Apa? Ibu yang jelaskan? Iya, Allah tempat berlindung. Kemudian sebentar. Ibu. Halo Ibu. Iya Pak. Apakah tidak boleh dengan menggunakan siswa berdiskusi umpamanya untuk mencari isi kandungannya, atau bagaimana Ibu? Memang cara berdiskusi mencari isi kandungannya mungkin ada baiknya juga Pak. Tapi ada baiknya, Ibu. Begini sekarang, Pak, soal. Gimana? Lanjut Ibu. Soalnya anak-anak kelas 3 di tempat saya khususnya Pak. Iya. Dalam membaca Qur'annya kadang masih kurang Pak. Baik. Masih kurang. Kadang masih ikra masih kurang. Oh iya. Jadi perjuangannya sangat sangat berat perjuangannya Ibu ya. Iya Pak. Kalau kelas 3 di SD udah bisa berpikir berpikir kritis kira-kira, udah bisa Bu kira-kira? Mungkin sebagian yang bisa dikatakan pintar atau aktif bisa, cuma 1 atau 2 orang saja Pak. Oh gitu ya. Jadi yang 1-2 saja yang pandai kira-kira Bu ya. Ya nanti Ibu sesuaikan sajalah dengan bagaimana kemampuan siswa dalam memahami materi itu ya.
Jadi siswa dicoba untuk mencoba berpikir kritis lah mulai dari sejak dini kan. Walaupun memang sebenarnya kadang kelas 3 itu belum bisa, tapi berusaha minimal kan diskusi gitu kan, diskusi kecil-kecilan gitu ya. Iya. Baik. Kemudian teknologi apa yang Ibu gunakan dalam materi ini? Ada nggak Ibu menggunakan teknologi? Ada nggak saya kira-kira? di sini ada, tapi di dekat sekolah masih minim Pak. Cuma kami menggunakan laptop misalnya, karena fokusnya tidak ada. Kok minim? Oh gitu, masih menggunakan Iya, laptop Pak. Ibu ya? Iya. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti sekolahnya bisa mengadakan yang lebih baik lagi ya, yang lebih tinggi lagi ya. Oke, baik. Satu lagi Ibu, satu lagi. Di apersepsi, di kegiatan awal itu Bu, di apersepsi apa yang Ibu lakukan? Menghubungkan materi yang sudah lalu dengan materi yang saya berikan untuk sekarang, Pak. Nah, contohnya Misalnya, bagaimana, Ibu? Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, apakah anak-anak masih ingat materi yang Ibu berikan minggu lalu? Mengenai apa? Misalnya surat Al-Falaq. Dulu kita sudah belajar surah Al-Falaq. Kira-kira apa yang masih anak ingat mengenai surah Al-Falaq? Sudah dijelaskan misalnya. Kemudian saya sambung dengan materi yang sekarang. Oh gitu Bu ya, itu pengulangan namanya itu Bu. Yang menurut saya pahami itu bukan apersepsi namanya, itu mengulangi pembelajaran yang lalu. Nah, boleh mengulangi pembelajaran yang lalu, tapi ada kaitannya dengan materi yang akan diajarkan Ibu. Ya Bu ya? Iya Pak. Ya, ya Ibu. Nah, jadi kalau untuk Ya. materi ini, Ibu bisa umpamanya menyuruh siswa untuk membaca surat An-Nas. Nah, itu sebagai apersepsinya kan. Siapa yang bisa membaca surat An-Nas umpamanya? Nah, Iya Pak. seperti itu Bu ya. Maaf Iya. kalau ini tidak mengajari Bu, cuma sharing saja ya. Enggak, terima Baik kasih Pak Alam. Ya, Pak Alam itu saja barangkali dari saya Pak. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Pak Masuri. Ibu Yuliani, demikian saja diskusi kita dalam ujian komprehensif hari ini. Sudah selesai ya? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, silakan Ibu bisa keluar ya. Iya Pak.